Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafira Alicia Putri dengan NIM 4130021005, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 1 kelas A angkatan 2021, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Bapak Sunanto SPD MPD selaku dosen landasan pendidikan. Semoga dengan tugas ini saya mendapatkan nilai yang sangat memuaskan di semester ini. Terima kasih. Baik, kali ini kita akan membahas tentang landasan sosial budaya pendidikan. Yang pertama adalah pengertian dari landasan sosial budaya pendidikan. Landasan sosial budaya pendidikan adalah kekuatan sosial dari masyarakat yang selalu berkembang dan diperbarui sesuai dengan perkembangan zaman. Kekuatan tersebut dapat berupa kekuatan nyata dan potensial yang berpengaruh dalam perkembangan pendidikan dan sosial budaya seiring dengan dinamika masyarakat. Dengan kata lain, landasan sosial budaya pendidikan merupakan acuan dalam dunia pendidikan berdasarkan interaksi individu sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua adalah hakikat sosial budaya pendidikan. Hakikat sosial budaya pendidikan adalah kekuatan sosial dari masyarakat yang selalu berkembang dan diperbarui sesuai dengan perkembangan zaman. Pendidikan sebagai proses transformasi budaya merupakan kegiatan pewarisan budaya dari generasi ke generasi selanjutnya. Pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia menjadi manusia dewasa dan seutuhnya, agar mampu menjalankan tugas pokok dan fungsi secara penuh. Dalam mengembangkan kebudayaan dan pendidikan memiliki hubungan yang erat dan adanya timbal balik dalam melestarikan pengembangan dan pewarisan kebudayaannya dari generasi ke generasi penerus dengan landasan sosial budaya pendidikan. Kemudian ada makna landasan sosial budaya pendidikan, bahwa proses pendidikan sosial budaya merupakan bagian dari hidup yang paling melekat dengan kehidupan sehari-hari, bermakna sebagai proses humanisasi. Humanisasi adalah proses memanusiakan manusia agar menjadi manusia seutuhnya dalam menjalankan dan mengembangkan kebudayaan. Proses pendidikan sosial budaya juga memiliki makna, yaitu bisa mempertahankan dan meningkatkan keselarasan hidup dalam pergaulan manusia dan mewujudkan cita-cita pendidikan melalui nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Berikutnya adalah konsep landasan sosial budaya pendidikan, yakni pendidikan sebagai institut untuk memelihara kesinambungan dan pengembangan masyarakat juga kebudayaan. Kemudian ada fungsi landasan sosial budaya pendidikan terhadap pendidikan. Yang pertama adalah mewujudkan masyarakat yang cerdas. Kemudian yang kedua adalah pengendalian sosial, dan yang ketiga adalah meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada karakteristik sosial budaya pendidikan. Yang pertama adalah kebudayaan dipelajari, yang kedua adalah kebudayaan ditanamkan, yang ketiga adalah kebudayaan bersifat sosial dan dimiliki bersama, yang keempat adalah kebudayaan bersifat gagasan, yang kelima adalah kebudayaan mengutamakan individu dan kebutuhan kelompok, dan yang keenam adalah kebudayaan yang bersifat integratif. Nah, kemudian kita akan membahas tentang keterlibatan konsep. Nah, keterlibatan konsep ini ada dua, yakni sosial pada pendidikan dan kebudayaan pada pendidikan. Nah, yang pertama, keterlibatan konsep sosial pada pendidikan. Contohnya, sekolah dan masyarakat harus saling menunjang. Kemudian perlu dibentuk badan kerjasama antara sekolah dan masyarakat. Kemudian, pendidikan harus berfungsi secara maksimal sebagai wahana sosialisasi anak. Dan yang terakhir adalah dinamika kelompok harus diarahkan untuk kepentingan belajar. Yang kedua adalah keterlibatan konsep kebudayaan pada pendidikan, yakni materi pelajaran banyak dikaitkan dengan keadaan dan masalah masyarakat setempat melalui muatan lokal dari bahasa daerah masing-masing. Kemudian metode pembelajaran ditekankan pada kegiatan sekolah baik individual maupun kelompok. Kemudian ada transmisi sosial budaya pendidikan yang ada tiga, yakni enkulturasi, sosialisasi, dan pendidikan. Yang pertama, enkulturasi. Enkulturasi adalah bagian mempelajari nilai dan norma kebudayaan yang dialami individu selama hidupnya. Yang kedua
adalah sosialisasi. Sosialisasi adalah memasukkan nilai kebudayaan terhadap individu sehingga individu tersebut menjadi bagian masyarakat. Dan yang ketiga adalah pendidikan. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kemudian ada hubungan landasan sosial budaya dengan pendidikan, yakni proses pendidikan memiliki dua aspek, yakni hominisasi dan humanisasi. Yang pertama adalah hominisasi. Proses hominisasi memenuhi kebutuhan manusia sebagai makhluk biologis. Yang kedua adalah humanisasi. Humanisasi yakni pendidikan melihat manusia sebagai makhluk yang bermoral. Kemudian ada wujud dari sosial pendidikan. Wujud dari sosial pendidikan adalah tentang konsep proses sosial interaksi dan proses sosial yang dapat terjadi sebagai akibat dari salah satu atau gabungan dari faktor-faktor berikut. Yang pertama adalah imitasi, kemudian sugesti, identifikasi, dan simpati. Kemudian ada tujuan pendidikan dan pengembangan kebudayaan. Yang pertama adalah menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab. Yang kedua adalah mengembangkan kepemimpinan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, dan berwawasan kebangsaan. Yang terakhir adalah mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, dan penuh kreativitas. Kemudian, pendidikan dan pengembangan kebudayaan tidak dapat dipisahkan karena merupakan suatu kebiasaan yang telah tertanam lama dan terbentuk dari nilai-nilai dan norma-norma yang telah dianut dan diwariskan secara turun-temurun dalam sebuah kelompok masyarakat sejak kelahiran nenek moyang mereka. Kemudian ada prinsip-prinsip pendidikan dalam pengembangan kebudayaan. Antara lain, yang pertama adalah berkelanjutan. Yang kedua, peserta didik yang aktif. Yang ketiga, pemberian mata pelajaran dan ekstrakurikuler. Dan yang terakhir adalah nilai tidak diajarkan namun dikembangkan. Yang terakhir adalah nilai-nilai budaya dalam pendidikan. Yang pertama adalah nilai agama, yang kedua adalah nilai Pancasila, dan yang ketiga adalah nilai budaya. Yang pertama adalah agama. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beragama. Oleh karena itu, kehidupan individu masyarakat selalu didasari pada ajaran agama dan kepercayaan. Yang kedua adalah Pancasila. Pancasila dan NKRI ditegakkan atas prinsip-prinsip kehidupan bangsa dan negara yang disebut Pancasila. Yang ketiga adalah budaya, sebagai suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia yang hidup bermasyarakat dan tidak didasari oleh nilai-nilai budaya yang diakui masyarakat. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.